Shalom, saudara sekalian. Melanjutkan seri renungan kita dalam mengenal berhala-berhala, kali ini saya akan mengajak kita merenungkan bersama-sama tentang berhala penerimaan. Nah, saudara, pernahkah atau apakah saudara adalah seseorang yang selalu khawatir memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang saudara? Ketika saudara melakukan sesuatu apapun itu, apakah saudara mempersiapkan dan melakukannya demi untuk mendapatkan persetujuan atau penerimaan daripada orang-orang tertentu? Apakah perkataan dan penilaian orang terhadap apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan akan mempengaruhi sukacita saudara? Apakah kendali atas emosi saudara dipegang oleh orang-orang tertentu yang penting bagi saudara? Nah, apakah ketika orang-orang tertentu tidak menerima saudara atau mengatakan sesuatu yang tidak saudara harapkan, maka saudara langsung murung dan tidak bisa bersukacita? Apakah identitas saudara ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh orang atau penerimaan daripada orang lain? Apakah saudara disukai dan diterima, maka jika saudara mengalami itu, saudara merasa diri berharga. Sebaliknya, jika saudara tidak mendapatkan penerimaan, persetujuan, atau pujian, maka saudara akan merasa diri tidak berharga. Saudara, jika kita mendasarkan keberhargaan diri pada penerimaan, perhatian, atau persetujuan daripada orang lain, maka kita sesungguhnya memiliki yang disebut dengan berhala penerimaan. Kalau identitas kita ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, dan kalau sukacita kita ditentukan oleh pendapat, penilaian, atau persetujuan daripada orang lain, maka itu berarti saudara bahwa kita sedang memiliki berhala penerimaan. Saudara, perlu kita sadari bahwa pergumulan soal berhala penerimaan ini masalahnya bukan terletak kepada pendapat atau persetujuan orang lain terhadap kita. Tetapi masalahnya adalah pada pengaruhnya yang begitu besar kepada kita. Nah, di dalam Alkitab saudara, salah satu contoh yang paling jelas yang dituliskan kepada kita adalah Raja Saul. Raja Israel yang pertama yang memulai tugasnya sebagai Raja Israel dengan begitu baik, dengan rendah hati, dan dia begitu takut akan Allah. Namun, setelah beberapa lama menjadi raja, di dalam 1 Samuel 15, dalam peperangan melawan bangsa Amalek, saudara, Saul melawan perintah Allah yang diberikan kepadanya secara langsung dengan membiarkan Agag, raja Amalek itu tetap hidup. Nah, ketika Samuel, saudara, datang dan dia menegur Saul atas apa yang dilakukannya, di ayat 24 dicatat, lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa. Aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka." Saudara, Raja Saul berani melawan perintah Allah disebabkan karena dia takut kepada rakyat Israel. Jadi kita melihat alasan ketidaktaatannya adalah karena dia ingin menyenangkan rakyat Israel. Dia menuruti apa yang menjadi keinginan daripada bangsa itu. Nah, akhir dari pasal ini saudara, penulis menceritakan kepada kita bahwa Tuhan kemudian menolak Raja Saul. Nah, ketika Samuel menegurnya atas apa yang dilakukannya itu, di ayat 30 dikatakan, kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat menyembah Tuhan Allahmu." Nah, saudara, dari perkataan Saul ini kita melihat bahwa meskipun dia kemudian mengatakan bahwa dia telah berdosa, saudara, tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi perhatian dan fokus hatinya. Perhatian utamanya bukan kepada pertobatannya terhadap pelanggaran yang serius yang telah dilakukannya itu, tetapi kepada bagaimana supaya dia menyelamatkan mukanya di hadapan bangsa itu. "Tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel." Saudara,
Saul begitu mementingkan apa yang dipikirkan oleh rakyat Israel kepadanya, lebih daripada pertobatannya atas pelanggaran yang telah dia lakukan kepada Tuhan. Dia sangat takut dan cemas bila ia ditolak dan tidak diterima oleh bangsa itu. Ia bahkan tidak cemas dan tidak takut kepada musuh-musuhnya, termasuk juga ia tidak takut atas penolakan Tuhan terhadap dirinya. Saudara, seorang yang memberhalakan penerimaan atau persetujuan daripada orang lain akan selalu tergoda untuk memperhatikan secara berlebihan apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh orang lain terhadap dirinya. Seorang yang memberhalakan penerimaan akan menjadi seorang yang akan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain atau people pleaser disebutnya. Diri, rasa berharga ditentukan oleh perkataan dan apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap dirinya. Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan ditentukan oleh penerimaan dan persetujuan dari orang lain. Nah, saudara, bagaimana kita mengatasi pergumulan ini? Saudara, mengatasi dan melawan pergumulan terhadap berhala penerimaan bukanlah dengan mengabaikan sepenuhnya apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh orang lain terhadap kita. Perkataan dan pendapat orang lain justru perlu kita perhatikan. Namun solusinya adalah bagaimana supaya kita tidak dikendalikan oleh hal itu. Nah, ada mungkin ya orang yang berkata bahwa ketika kita jatuh kepada berhala penerimaan, maka solusinya adalah dengan membentuk cara berpikir bahwa apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh orang lain tidak akan membawa pengaruh dan dampak bagi saya jika saya tidak mengizinkannya. Karena itu, saya harus memegang kendali pikiran saya dan tidak mengizinkan orang lain mempengaruhi diri saya. Saya sendirilah, pikiran saya lah yang menentukan apa yang terjadi dalam diri saya. Namun saudara, pola pikir seperti ini mendorong kita menempatkan diri sebagai penentu nilai diri, penentu identitas dan keberhargaan diri kita. Saya misalnya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan dan katakan, dan satu-satunya yang penting adalah apa yang saya katakan kepada diri saya sendiri. Ketika orang lain mengatakan bahwa misalnya saya tidak mampu, tidak berharga, orang yang hina, maka solusinya adalah saya mengatakan kepada diri saya hal yang sebaliknya, bahwa saya berharga, saya mampu, saya bisa menjadi apapun yang saya pikirkan. Saya akan buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah salah. Tetapi saudara, sama seperti penilaian orang lain, penilaian diri sendiri itu juga tidak dapat diandalkan. Mendasarkan penilaian diri terhadap diri itu terlalu rapuh, saudara. Kita ini adalah manusia berdosa yang membuat kita sebenarnya mustahil untuk mempercayai pandangan diri terhadap diri sendiri. Diri kita tidak bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri kita. Karena akar masalahnya berasal di dalam diri. Dalam hal ini, saudara, Injillah yang menjadi solusi dan jalan keluarnya. Saudara, Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, Injil mencatat bahwa ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan pencobaan yang dihadapi saudara adalah hal yang sama. Iblis mencobainya dengan menyuruhnya untuk membuktikan diri. Buktikan kalau engkau adalah anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Buktikan engkau dikasihi, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan saudara, Tuhan Yesus menolak semua pencobaan daripada iblis itu. Ia tidak perlu membuktikan apapun, karena dia sudah dikasihi oleh Bapa. Tuhan Yesus tidak memerlukan persetujuan dan penerimaan orang lain karena ia telah dikenan oleh Bapa. Bagi kita saudara yang telah percaya kepada Kristus, kita juga telah diterima oleh Allah. Kita dikasihi oleh Allah, bahkan ketika kita masih berdosa. Nah, sesungguhnya kita tidak perlu membuktikan apapun atau melakukan apapun untuk diterima dan dikasihi oleh Allah.
semua telah dilakukan sekali untuk selamanya oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Ia mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Ia tidak mati karena kita layak atau karena sesuatu yang kita lakukan untuk memperkenan dirinya. Sebaliknya, Kristus mati bagi kita yang tidak layak untuk menjadikan kita layak. Nah, saudara, jika Dia telah mati dan menerima kita ketika kita masih di dalam dosa, ketika kita sesungguhnya tidak layak, maka penolakan atau penghinaan daripada manusia tidak akan bisa mengubah atau mengurangi apa yang telah Kristus lakukan itu bagi kita. Itulah kabar baik daripada Injil, saudara. Injil memberitahu kita bahwa kita tidak perlu lagi hidup mencari persetujuan atau penerimaan daripada orang lain untuk membuat kita menjadi berharga. Karena Kristus telah menerima kita. Dan itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Terakhir, saudara, kalau kita sudah mengalami dan memahami bahwa penerimaan satu-satunya yang kita butuhkan adalah penerimaan daripada Kristus, hal itu tidak berarti bahwa kita sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Paulus, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 mengatakan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang." Artinya, saudara, adalah karena kita sudah menerima Injil dan sudah mengalami penerimaan dan persetujuan dari Allah, maka kita harus berusaha hidup mendapatkan penerimaan daripada orang lain demi Kristus. Sama seperti Dia menjadi hamba dan merendahkan diri. Namun, kali ini kita berusaha untuk mendapatkan penerimaan, motivasinya adalah agar dapat melayani mereka, melayani orang lain dengan lebih efektif. Kita belajar memperhatikan pendapat orang lain, mendengar apa yang mereka katakan, supaya kita bisa melayani mereka dengan lebih baik demi Injil dan supaya Injil bisa diberitakan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.